Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jem Perangan dengan NPM 2040 30 20 68 dari lokal A2B jurusan Teknik Elektro dari Universitas Bernard Tarakan. Dan di sini saya akan membawakan materi itu rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Satu, rangkaian kombinatorial. Nah, kita langsung saja masuk pada materi. Rangkaian kombinatorial adalah rangkaian outputnya suatu saat hanya tergantung pada input. Pada saat itu, kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Ya, terdapat di sini ada gambar yaitu input dan output rangkaian kombinatorialnya. Di sini ada tanda panahnya, input yang menuju ke output. Kita lanjut, rangkaian sekuensialnya yaitu langsung saja masuk. Itu rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu, tetapi juga tergantung pada keadaan dalam kurung state dari rangkaian tersebut atau pada ingatan memori dari rangkaian tersebut. Dan kita dapat melihat pada gambar di bawah ini, seperti gambar pertama tadi, yaitu input ada tanda panah yang mengarahkan rangkaian kombinatorial yang menuju ke output, yang dari rangkaian kombinatorial yaitu menuju ke memori dan memori menuju kembali ke rangkaian kombinatorial. Kita lanjut, itu flip-flop RS. Flip-flop adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multi-operator bistabil. Dikatakan multi-operator bistabil karena ada dua tingkat tegangan keluaran pada multi-vibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat itu. Di tipe trigger, flip-flop mempunyai dua output dalam kurung keluaran, yang salah satunya outputnya merupakan komponen output yang lain. Nah, kita lanjut pada gambar, yaitu ada R, S, U, Q. Nilai terakhirnya 1, 0, 0, 1. Itu terlarang. Kita lanjut pada penjelasan tabel kebenaran flip-flop. Ya, dan di sini kita akan membahas tentang kejelasannya itu tabel flip-flop. Tabel 1, meringkas kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop RS, reset set. Itu kondisi masukan yang pertama RS sama dengan 0 kurang 0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu dalam hal ini di keluaran Q. Mempertahankan nilai terakhir yang dimiliki UN sama dengan 1. Kondisi masukan yang kedua adalah RS sama dengan 0 sampai 1, berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S dalam kurung set. Seperti kita tahu, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1.
Nah, kita dapat melihat di sini tadi. Di sini ada nilainya Q-nya 1. Kondisi masukan yang ketiga adalah RS sama dengan 1 sampai 0. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan dalam masukan R dalam kurung reset keluaran. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu terdapat pada masukan R. Q yang dihasilkan dengan 0. Jadi di sini Q yang menghasilkan 0. Kondisi masukan RS 1 sama 1 ini merupakan masukan yang terlarang. Kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mendengar pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang sama serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Ya, dan sini kita sudah mendengar penjelasannya, yaitu Q-nya 1, 0, dan Q yang kedua 0 dan 1. Baik, ini kita lanjut rangkaian flip-flop RS. Flip-flop RS atau RS reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, yaitu satu disebut S atau dalam kurung set yang dipakai untuk menyetel dalam kurung membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut R dalam kurung reset yang dipakai untuk mereset dalam kurung membuat keluaran berkeadaan 0. Ya, kita bisa melihat pada gambar ini, yaitu ada R seperti yang dijelaskan di atas. Itu ada R yang menuju ke Y, dan ada RS, dan gambar kedua RS dan R. Baik, kita lanjut pada konsep flip-flop RS. Ya, di sini kita akan membahas konsepnya. Konsep flip-flop RS yang harus diingat dalam sebagai berikut. Antara lain yaitu R dan S keduanya rendah, berarti keluaran Q tetap berada pada keadaan terakhirnya tak terbatas akibat adanya aksi pengerendalan internal. Masukan S yang tinggi mengeset keluaran Q ke 1 kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluaran ini berupa walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. Ya. Lanjut, masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0 kecuali jika keluaran ini memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah walaupun masuk R kembali ke keadaan rendah. Ya, dan di sini sudah jelas bahwa dia itu kembali aja tetap rendah walaupun diubah ke masukan R kembali keadaan rendah. Ya, masukan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan dalam kurung. Kondisi ini mengakibatkan masalahnya pacu yang akan dibahas kemudian. Nah, lanjut flip-flop RS berdetak. Di sini kita membahas yang berdetak. Pengembangan lebih lanjut dari flip-flop RS adalah clock
loket RS atau disebut FF, masukkan R dan S pada rangkaian RS. Flip-flop dapat diskronisasi dengan menambahkan masukkan clock dalam kurung tetap yang dapat dilihat pada gambar 3. Perbedaan cara kerja dari loket RS atau disingkat FF adalah bahwa flip-flop A akan mengalami perubahan seperti pada RS. FF menunggu sinyal clock aktif dalam kurung logika tinggi atau keluaran Q. Pada RS, flip-flop tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Ya, di sini kita membahas tentang R-nya dan S-nya. Di sini RS-nya tidak dapat merespon jika clock-nya belum masuk rangkaian. Kita bisa melihat pada gambar di bawah ini. Baik, dan kita lanjut. Itu jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clock-nya. Berdasarkan perilakunya atau hubungan input dan outputnya, flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan flip-flop T. Kita lanjut. Berdasarkan ada atau tiadanya lonceng clock, rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Ya, kita langsung saja. Yaitu 1, latch, yaitu rangkaian flip-flop yang tidak mempunyai input sinyal clock. Pada untai ini output akan bereaksi seiring dengan perubahan input. Level sensitif flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock aktif dalam kurung bisa saat bernilai 1 atau 0. 2. Again, trigenerate flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output yang bereaksi terhadap perubahan input. Saat ini sinyal clock perubahan dari 0 ke 1 dalam kurung. Untuk tipe positifnya again, trigenerate yang disingkat FF, atau saat clock perubahan dari 1 ke 0. Untuk tipe negatif hydrate trigger FF. Nah, lanjut flip-flop D. Di sini sudah dilihat tadi bahwa di sini ada flip-flop D ya. Ya, kita menjelaskan sedikit. Terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Flip-flop D dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop RS seperti gambar 3, sedangkan gambar 4 memperlihatkan suatu cara untuk membangun sebuah flip-flop D dengan lonceng clock. Jenis flip-flop ini mencegah dengan nilai D mencapai keluaran Q sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Ini kita bisa dapat melihat pada gambar flip-flop D di bawah ini, yaitu dikembangkan dari FF, RS, ya. Dan kita masih lanjut di flip-flop D, yaitu cara kerja rangkaian flip-flop D. Langsung saja masuk pada materinya.
bila lonceng bernilai 0 dalam kurung reda. Kedua, gerbang yang disingkat AND tertutup oleh karenanya perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output atau Q. Sebaliknya, bila lonceng bernilai 1 dalam kurung tinggi, kedua gerbang AND terbuka. Dalam hal ini Q terlarang untuk menyamai nilai D. Bila lonceng turun kembali ke Q, tak berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir. Di sini ada D-nya yang turun. Dan lonceng turun kembali ke Q. Kita bisa melihat sini lonceng kembali turun ke Q, tapi tak berubah menyimpan nilai D yang terakhir. Kita lanjut pada flip-flop JK. Nama flip-flop JK sesuai dengan namanya, yaitu terdiri dari dua huruf, yaitu J dan K. Masukan J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pengiringan pulsa positif tiba. Dan kita bisa dapat melihat gambar di bawah ini. Sini ada rangkaian flip-flop JK dan tabel kebenaran JK dengan plotnya. Dan di sini kita lanjut pada flip-flop T. Flip-flop T merupakan salah satu jenis flip-flop yang kedua outputnya dipublikkan kembali dalam kurung feedback ke bagian input RS. Flip-flop T dapat dilihat gambar yang ada di bawah ini sebagai berikut. Ya, kita dapat melihat pada gambar ini itu ada ST, R, Q, rangkaian T flip-flop yang dibangun dengan dua buah gambar NAND dan dua gambar AND. Kita bisa melihat gambar sendiri. Ya, baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.